Ingin sekolah gratis? Ingin mendapatkan beasiswa? Ingin mendapatkan biaya subsidi bahan bakar? Ingin menikmati harga bahan pokok murah? Ingin mendapatkan akses jalan yang baik? Ingin mendapatkan infrastruktur yang bagus? Ayo, bayar pajak. Mungkin bagi sebagian besar, bayar pajak merupakan suatu beban yang tidak perlu dibayarkan. Namun, tanpa kita sadari, sebagai masyarakat kita telah menikmati hasil daripada pajak itu sendiri. Contohnya, biaya sekolah gratis, beasiswa, harga bahan pangan murah, bahan bakar minyak terjangkau, infrastruktur pembangunan ruang publik yang rapi dan bagus, akses jalan tol yang telah terhubung ke berbagai kota di Indonesia, dan masih banyak lagi. Pajak yang kalian keluarkan itu sangat membantu untuk segala kegiatan belanja negara dari berbagai sektor. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara di samping kepabean dan cukai, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga dana hibah. Seperti data APBN Kementerian Keuangan tahun 2025, target penerimaan perpajakan itu mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Dari penerimaan negara tersebut akan dikumpulkan dan dialokasikan untuk memenuhi segala kebutuhan belanja negara baik di kementerian atau lembaga maupun non-kementerian dan juga lembaga. Adapun alokasi anggaran yang dimaksud akan dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Dari alokasi tersebut akan dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari kementerian serta lembaga itu sendiri. Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Di antaranya yaitu untuk alokasi ke sektor pendidikan. Output yang diberikan yaitu berupa beasiswa afirmasi, dana PIP, dan KIP kuliah. Lalu yang kedua, ada pembangunan dan perbaikan sekolah yang perlu direnovasi. Yang ketiga, dukungan riset dan penguatan perguruan tinggi. Dan yang keempat, makan bergizi gratis, yang dimana MBG ini merupakan program baru untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Lalu yang kedua, di sektor kesehatan. Output dari sektor kesehatan yaitu pertama, percepatan penurunan stunting. Yang kedua, peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional. Yang ketiga, upaya promotif preventif, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Lalu yang keempat, pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Selanjutnya di sektor perlindungan sosial, yang dimana outputnya yaitu program keluarga harapan, program bantuan sosial sembako, subsidi jenis BBM tertentu, subsidi LPG tabung 3 kg, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan bantuan langsung tunai. Lalu yang keempat, di sektor ketahanan pangan, outputnya antara lain mencetak lahan sawah yang luas, peningkatan produksi tanaman pangan padi dan jagung, bantuan alat mesin pertanian, bantuan alat penangkapan ikan, bantuan benih dan calon induk ikan, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian oleh daerah, dana ketahanan pangan dan pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi. Lalu, di sektor yang kelima, yaitu hukum dan pertahanan serta keamanan, outputnya antara lain yaitu pengadaan atau pergantian pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur atau Mantris Matra Laut. Yang kedua, yaitu pengadaan atau pergantian atau pemeliharaan dan perawatan pesawat udara Mantra Udara. Yang ketiga, pengadaan atau pergantian atau pemeliharaan dan perawatan Ranpur atau Rantis Mantra Darat. Yang keempat, penyelesaian pidana narkoba, pidana umum, dan terorisme. Yang kelima, pengadaan atau dukungan alutsista TNI, Almatsus Polri, Sarpas Pertahanan dan Keamanan. Lalu yang terakhir, dana alokasi APBN telah dirancang khusus oleh Kementerian Keuangan untuk dialihkan kepada subsidi, di mana subsidi itu digunakan untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM yang sudah kita rasakan sama-sama hingga saat ini. Di antaranya yaitu adanya subsidi listrik, subsidi minyak bahan bakar, subsidi gas tabung LPG 3 kg, subsidi pupuk urea, NPK, dan organik, peningkatan pelayanan umum dari segi transportasi publik dan penyediaan informasi publik, lalu ada pemberian subsidi untuk kredit usaha rakyat kepada UMKM, petani, nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha. Dan yang terakhir, subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagai bentuk stimulus kepada dunia usaha. Selanjutnya,
Alokasi penerimaan negara yang kedua yaitu transfer ke daerah, yang dimana nantinya dana tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah. Adapun dana alokasi khusus fisik digunakan untuk membantu pembangunan di daerah. Di antaranya pendidikan, kesehatan, konektivitas, sanitasi, pangan akuatik, air minum, irigasi, perumahan dan pemukiman, pangan pertanian, industri kecil dan menengah, perlindungan perempuan dan anak, perdagangan, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dana PK2 UMK untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, tunjangan profesi guru ASND, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, tambahan penghasilan guru ASND, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, BOP pendidikan kesetaraan, dana ketahanan pangan dan pertanian, dan yang terakhir, biaya operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya. Banyak banget kan manfaat kita bayar pajak bagi kemajuan negeri ini? Pajak itu bukan cuma pajak kendaraan aja kok. Ada banyak bentuk penerimaan pajak di Indonesia. Di antaranya yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ada bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, ada juga pajak penghasilan atau PPH, baik itu perorangan ataupun perusahaan. Jadi, jangan merasa terbebani karena pajak ya. Lagi pula, bayar pajak untuk setahun sekali kok. Tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama patuh pajak dan lapor atau bayar pajakmu sekarang.